apa-apa udah heboh ya. Selamat malam geng LSM, bertemu lagi bersama podcast LSM Indonesia. Malam ini kita kedatangan dua orang wanita cantik, Masya Allah. dua orang independent woman ya. Iya luar biasa, Masya Allah. Dua wanita independent woman yang sukses, Amin. kuat dan Amin. Masya Allah. Ini ada Ibu apa Teteh ya? Teteh aja. Aduh. Teteh Tita Ya. dan Esi. Ini mereka berdua adalah dari Tita Manajemen ya Teh. Betul. Mari kita bahas tuntas. Aku mau korek-korek ini. Iya aja ini korek. Oh gitu. Ya yang di sebelah saya kayaknya udah deg-degan itu. Deg-degin. Deg-degin. Apa-apa. Saya biasa kok di umbar. Keluar ya. Teh, Bisa dijual. aku mau nanya. Oke. Sebenarnya Tita Manajemen itu apa ya? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, silakan. saya Tita. Hari ini alhamdulillah diundang boleh terima kasih banyak. Sama-sama. Dan di samping saya ini manajernya Tita Manajemen nih. Semua urusan ada di dia sebenarnya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah Tita Manajemen itu salah satu wadah ya. Tempat di mana kami bisa melakukan atau memberikan kebermanfaatan. Sebenarnya tujuannya itu ya. Jadi bukan cuma sekedar berbisnis, tapi lebih mengedepankan kebermanfaatan gitu. Di antaranya yang pertama aku punya learning center. Nah, jadi aku belajar atau melihat beberapa teman-teman pengen sih punya kemampuan, punya keahlian, tapi kok mau kursus mahal ya. Betul. Nah, makanya dengan poin kebermanfaatan tadi aku sharing sama beberapa coach karena memang pelatihnya kan nggak cuma aku ya gitu. Contohnya misalnya make up aku ambil MUA gitu. Jadi ada beberapa level. Satu hal yang aku tanyakan kepada MUA tersebut adalah mau gabung sama kita, mau ilmunya bermanfaat atau enggak gitu. Jadi orientasinya bukan lagi ke uang. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mereka bisa gabung di kita. Terus jangan sampai setelah punya skill bingung mau ngapain. Nah, jadi kita dari input sampai outputnya tuh kita kawal gitu. Untuk learning center aku punya kelas make up yang pertama, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga MC. Nah, gitu ya. Iya. Untuk MC sendiri kami tutornya langsung dari HIPAPI, Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Tentunya kan mereka secara kapasitas ya kan udah expert di bidangnya seperti itu. Terus yang kedua kita punya tour and travel gitu ya, yang domestik, luar negeri, umroh maupun haji seperti itu. Kalau untuk kegiatan itu mungkin pada umumnya orang udah pada tahu lah ya seperti apa. Cuma memang kami mengedepankan pelayanan ya Bu. Betul. Gitu. Harga nomor 27. Coblos nomor 27 ya. Tetap nomor 27 belum naik-naik. Harga nomor 27 ya. Nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kecuanan Bu. Nomor 1 kecuanan yang Maha Esa. Jadi kalau untuk tour and travel memang alhamdulillah kami juga bekerja sama dengan teman-teman kayak Ica gitu ya. Ica Tour and Travel, terus juga sama Ujung Kulon ya kan, Ibu Yulit, kawan kami gitu ya. Jadi walaupun kami di bidang yang sama tapi tidak saling menjatuhkan ya, tidak takut rezeki kita itu nanti diambil orang, tapi dengan kita bergabung justru malah makin luas gitu untuk tour and travel. Terus ada apa lagi teh? Ada banyak. Nah, ini mungkin yang membedakan nih, yang spesial nih di Tita ini apa? Ada sebelum ke yang spesial ya, yang umum dulu. Okay. Kita ada wedding organizer ya, terus ada event organizer juga, ada supplier. Jadi kita support beberapa barang gitu ya, baik perusahaan swasta maupun pemerintahan seperti itu. Terus sewa-sewa kursi dan lain sebagainya, peralatan pesta gitu. Itu kan udah umum banget ya Bu. Nah yang paling spesial adalah di Tita Manajemen ini ada
terapi namanya Access Bars. Apa itu Access Bar? Terapi mental health. Nah, ini yang lagi happening kan, Bu? Betul, itu yang lagi banyak dibutuhkan oleh manusia-manusia zaman sekarang karena tingkat stresnya udah semakin tinggi ya. Iya. Apa kabar mental Anda hari ini? Masa ditodong ke aku ya? Iya. Itu Bu yang paling spesial di kami, yaitu terapi Access Bars namanya. Mungkin kalau teman-teman searching di Google itu sudah bisa ditemukan. Itu nanti yang akan kita bahas lebih Siap. banyak lagi ya. Oke. Teteh, kalau Teteh Tita sendiri ini sebagai apa, founder? Iya, saya kebetulan komisarisnya itu adik ya. Kalau dari akta pendirian ya, saya sendiri direktur gitu. Nah, Bu Es ini manajer. Nah, didampingi juga tuh sama tim Sorak Hore. tim Horenya ada hadir alhamdulillah malam Alhamdulillah, ini iya. gitu ya. Seperti itu gitu. Apa sih yang menjadi apa ya alasan Teteh gitu untuk mendirikan Tita Manajemen ini awalnya? Karena kalau saya tuh melihat sesuatu peluang ya Bu ya, gak diambil tuh sayang banget. Dan kadang peluang itu kita ciptakan sendiri ya. Pokoknya yang tadi itu poinnya adalah kebermanfaatan. Yang pertama kalau rezeki ikutin ya gitu. Jadi kita nggak bicara sampai ada salah satu perusahaan yang yaudah kontrak deh sama Bu Tita seumur hidup karena kenyamanan. Iya. Melayani dengan hati gitu ya. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau Access Bar sendiri memang ini ceritanya seru ya Bu ya. Iya. Berawal dari rasa sakit. Gubras. Aku langsung jep gitu. Tapi bukan punya saya ya Bu, sakitnya punya sebelah saya. Gitu. Tita Manajemen itu berdirinya dari mulai kapan Teh? Untuk akta pendirian sendiri kalau Tita Manajemen itu baru banget Bu, 2023 November. Jadi baru 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih, tapi kiprahnya itu udah Alhamdulillah. kebermanfaatannya itu udah banyak yang merasakan ya Teh Iya, ya. alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. tujuan kami adalah bantu orang gitu. Sekarang murid-muridnya nih ya, aku mau tanya muridnya di situ udah ada berapa orang? 30. 30. Itu yang sudah lulus. Yang sudah lulus dan masih berjalan total itu ada 30 dan mereka ada yang sudah punya brand sendiri, make up sendiri gitu, misalnya kayak Ica Make Up ya, terus udah terima job, terus kami pun kalau ada kegiatan gitu ya, event kami bawa gitu, karena memang pembelajaran justru yang paling berharga tuh di lapangan gitu. Dan aku lihat nih, aku pantau ya, itu isinya kayaknya perempuan semua gak sih? Ada laki-laki. Oh, ada laki-laki. Untuk pengurus Iya, atau untuk di manajemennya sendiri. di manajemen, betul. Betul ya, karena di manajemen alhamdulillah perempuan semua, tapi sekarang ini alhamdulillah kami sudah punya 1 unit kendaraan ya Bu, dan disupport ada driver 1 laki-laki. Itu untuk yang travel ya? Ya gitu, jadi untuk pengembangan bisnisnya gitu, jadi selain tour and travel kita jual jasanya gitu ya, sekarang kita ada persewaan unitnya. Betul. Gitu. Aku mau nyenggol yang sebelah nih. Boleh, ditabrak juga boleh. Teteh, apa sih yang menarik dari Tita itu sampai Teteh itu mau bergabung gitu di Tita Manajemen ini? Nah, ini agak dalam. Agak dalam nih. Jadi pengulang ya. Dia mereview ke belakang. Saya sih lebih ngelihat gini ya, kalau kenal orang atau dekat sama orang, lebih ke klik dulu. Betul. Lebih klik dulu. Nah, begitu saya merasa saya bisa diakses bar, saya sharing sama dia. Dan Teh, saya ada produk inilah gitu kan. Ya, pertanyaan Teh Tita, tujuannya apa? Gitu. Saya hanya pengen bisa membantu orang. Kalau masalah ya cuan itu ya 27 itulah. 27 ya. 27 ya itulah awalnya cuan itu. Iya, jadi yang saya tanyakan pertama kali ketika dia sharing tentang itu adalah tujuan lu apa gitu. Jadi saya pengen bantu orang gitu. Jadi kan sejalan nih sama aku yang kebermanfaatan itu. Oke.
apa sih gitu kan. Aku juga belum tahu ibu access bars apa. Akhirnya dia bercerita, oke, sebelum ke orang try to me. Jadi aku coba dulu sendiri dan ternyata aku merasakan manfaat dari access bars tersebut. Maka dari situ kita udah balik loh. Ini dibalik kan belajarnya. Pulang sini. Nah, gabungnya Teh Esi ke Tita Management ini udah berapa tahun? Udah berapa lama? Apa dari mulai berdirinya Tita? Enggak, belum. Oh, belum. Persis 1 tahun ini. Ya Juli. Pas banget aku ya ngundangnya ya. Ya Juni akhir Juni lah ya. Pulang dari Bali saya langsung di Tita Management. Apakah memang sebelumnya sudah berteman? Kenal aja ya. Kenal aja gitu. Jadi cuma ya beberapa kali ketemu, saya Elo ada berapa kepentingan gitu. Tapi yang enggak akrab banget gitu. Dia pergi aja aku nggak tahu kan, tiba-tiba oh lagi di Bali gini bla bla. Sakit aja gue nggak tahu Cien. Dia Bisa sakit ya? sakit yang mana nih? Sakit yang mana nih? Ternyata ke Bali tuh menyembuhkan luka. Ada pepatah kan, bawa lukamu ke Bali biar Bali yang menyembuhkan. Apa aku perlu ke Bali? Berangkat gitu. Teh, aku mau nanya nih, kita udah mulai masuk ke, aku menarik nih access bar nih ya. Access bar itu apa sih Teh? Access bar itu terapi mental health dengan cara kita menyentuh 32 titik di kepala untuk mengeluarkan energi-energi yang menyumbat gitu kan. Sehingga menyisakan space atau ruang. Kalau udah ada space yang kosong, kita bisa isi apa aja dengan hal-hal positif gitu kan. Itu semacam terapi pengobatan gitu enggak? Iya, lebih ke cenderung pengobatan. Pengobatan ke mentalnya dulu ya. Kalau hipno kan dikupasnya lewat kita bercerita. Access bar tidak perlu bercerita. Jadi dari hati ke hati. Tidak Apa perlu. bahasa Biar kamu? lebih tubuhnya sendiri yang menyelesaikan. Tapi belajarnya berapa lama itu di Bali itu? Saya alhamdulillah dikasih cepet ya belajar itu. Perjalanan waktu saya ketemu dengan guru saya. Enggak beberapa waktu, cuman 1 hari. Oh, Masya Allah. Saya juga nggak ngerti, makanya selepas dari situ guru saya ngajak, udah kamu ikut saya, kita learn by doing, kita menyusur lewat ke Bali lagi tapi lewat darat. Ya, lewat darat ya kita berhenti dulu di Jogja, ada yang perlu kita bantu sembuhkan di Malang, di Solo, semua gitu. Triggernya apa nih aku mau nanya? Luka ya, bangkit dari luka ya. Luka karena itu luka itu tidak nampak tapi sangat fatal. Mental itu fatal. Lengah sedikit Mati. tewas. Lewat. Agak ini ya, agak ngeri ya saya. Betul, faktanya begitu. Iya, memang ya. begitu sih. Makanya perlu dirawat ya. Dirawat luka, bukan dirawat lukanya ya, mentalnya yang dirawat. Terus Teteh, apa yang menarik dari Tita Management ini sehingga Teteh aku mau gabung deh di Tita gitu? Ya saya lebih lihat personalnya dulu. Yes. Ya itu saya bilang klik. Dia balik ke intinya ya. Pokoknya klik lah ya. Bukan sedang menjilat Anda ya. Berapa persen aja. Iya sih, aku jadi teringat lagi ya Baipon Bu. Waktu itu Baipon dia sering pagi kan say hello gitu, apa kabar Teh, bla bla bla, barulah bercerita. Setelah itu ya itu tadi aku tanya tujuannya apa, ya mau bantu orang, oke. Nah aku ceritakan aku tuh punya masalah sama lambung. Semua sepakat bahwa lambung itu adalah dari pikiran. Yes. Dan everyday aku minum obat lambung. Dan kadang-kadang sampai suntik gitu ya. Jadi ada hal-hal yang membuat khawatir, resah dan lain sebagainya, aku nggak bisa kontrol. Setelah di bars ternyata aku lepas dari semua itu. Jadi aku udah nggak minum lagi yang namanya obat lambung. Aku bisa ngopi cantik sekarang gitu. Ya suntik-suntikan lagi. Ya suntik-suntikan lagi gitu. Makanya setelah itu oke, it's worth gitu. Jadi memang kontrol terbesar adalah
diri kita sendiri. Betul. Gitu. Di pikiran kita ya. Ya, sebenarnya kita tahu dari apa yang kita baca ya, browsing. Pasti teman-teman semua tahu bahwa oh gini loh cara mental yang sehat tuh, oh gini loh cara ngatasin. Cuma kadang nggak bisa. Betul. Nah, maka kami sebagai fasilitator untuk melepaskan tadi yang menyumbat itu gitu ya, dari luka ya, luka itu kekecewaan, marah ya kan, benci segala macam itu yang tersimpan akhirnya menumpuk, nah menyumbat gitu. Kita keluarkan itu gitu. Jadi kita hanya fasilitator aja. Yang menyembuhkan adalah dirinya sendiri, betul. Karena memang kalau kita review ya, memang dari dalam perut ibu kita sudah merasakan kan apa yang ibu rasakan, maka bayi pun merasakan. Nah, makanya luka-luka itu tadi yang tersimpan sampai inner child segala macam ya, banyak sekali. Luka lama, karma bahkan kan gitu. Looping kan dari orang tua ke anak terus seperti mata itu. rantainya itu ya harus diputus, betul. Nah, mungkin teman-teman tahu gitu, cuma caranya bagaimana? Mungkin ya, kami bantu melalui Access Bars ini sebagai fasilitator saja gitu. Jadi memang unik. Jadi kita kan kadang ada pasien ini dengan berbagai macam permasalahannya seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Nah, kepuasan kami adalah ketika mereka merasa ya lebih baik hidupnya. Gitu. Teteh kan belajarnya di Bali tuh. Apa yang menjadikan Teteh untuk aku pengen balik lagi ke Banten nih? Padahal kan awal lukanya ini ada di sini. Biasanya kan biasanya kan orang itu nggak mau nih ada di kota yang tempat dia luka gitu kan, melarikan diri lah bahasanya gitu. Nah kalau Teteh kan kembali lagi nih ke kota tempat mulai lukanya ini. Iya betul, bahkan saya saat itu udah nggak mau tuh ngelihat matahari terbit di Serang di kota ini gitu kan. Tapi kok saya pengen cepat pulang saat itu. Saya sadar bahwa saya sudah rilis atas luka itu. Saya harus balik. Gitu. Berapa lama itu Teh menyembuhkan luka itu? Kalau dibilang berapa lama, proses lukanya lama ya. Saya tahunan. Cuman bolak-balik ke Balinya itu sampai saya bertanya sama Tuhan, ada apa ini? Kok saya dibikin bolak-balik ke Bali terus gitu kan. Sampai perjalanan yang ke-4 kali ya saya dipertemukan dengan Access Bar. Saya pulang lagi, saya berangkat lagi ke Bali lagi. Akhirnya stay di sini ya, bareng Tita manajemen udah nyaman gitu. Agak berat ini. Agak berat ini kalau kita membicarakan tentang mental health ya. Apalagi kan sekarang nih ya di zaman-zaman sekarang inilah kan banyak banget tuh ya dari mulai anak-anak kecil ya sampai orang tua gitu kan, ya memang sebenarnya itu banyak gitu kan ya, apa namanya, bisa dibilang apa ya, saya bilang bukan penyakit ya, energi ya, itu energi. Itu kan sebenarnya dari mulai itu tadi dibicarakan sama Teh Dita kan, dari mulai sebenarnya di dalam perut itu kita tuh sudah banyak menerima sampah, menerima luka ya, menerima luka dari ibunya gitu kan, dibawalah sampai ke anaknya, nanti lingkungan, keluarga gitu kan. Nah, Teh melihat fenomena ini seperti apa, Teh? Ya, lebih prihatin sih sebenarnya, karena memang mental health ini kembali lagi pemikiran saya, lengah sedikit bisa fatal gitu kan, karena energi yang ada di dalam tubuh itu kalau tidak segera diatasi ya akan apa ya, lebih menggerogoti ya, tidak kerasa, bahkan nanti dia bunuh diri atau apapun itu oleh dirinya sendiri. Banyak percobaan bunuh diri itu. Kalau dilihat mungkin beberapa orang kayaknya sepele gitu ya masalahnya, tapi kan beda orang kan beda menyikapinya gitu. Maka beberapa pasien kami sebutnya pasien gitu ya, ketika anaknya nih misalnya bermasalah gitu ya, nah kami mencoba untuk sharing pada orang tuanya bahwa ini yang harus diterapi adalah semua. Betul. Gitu. Jadi biar bisa tiktokannya gitu ya, energinya siklusnya enak. Jadi gitu. yang sembuh juga bukan cuma anaknya ya, karena kan sumbernya itu dari orang tuanya itu ya. Yes, gitu. Karena kami juga kan masih menerka-nerka, baru misalnya kenapa ini baru dengar cerita gitu aja kan gitu dari orang tuanya. Maaf ya mungkin
ada yang pernah membohongi orang tuanya gitu, katanya kuliah tidak kuliah, ternyata tahunan di negeri orang, terus disuplai segala macam, begitu mau wisuda orang tuanya kecewa, ternyata memang nggak pernah kuliah. Bayangkan bagaimana rasanya, sakitnya ini orang tua dibohongi bertahun-tahun gitu kan. Tapi namanya orang tua terhadap anak ya Bu ya, tetap support gitu. Nah, ya mereka nggak ngomong sih, anak nih nggak cerita tentang apa, tapi kita dapat cerita dari orang tuanya. Nah, begitu ketemu, kayaknya maaf Bu, nggak cuma anaknya nih, bapaknya, ibunya juga harus diterapi seperti itu. Nah, kalau untuk case-case seperti itu kami biasanya melakukan meditasi dulu Bu, nggak langsung kita terapi akses bar. Jadi kita detox dulu, kita keluarkan dulu meditasi detox semuanya, baru kita terapi akses bar dengan menyentuh 32 titik tadi ya, juga membuka 7 cakra yang ada di dalam tubuh gitu. Tadi kan dibilang tidak perlu si pasien ini bercerita. Yes. Nah, untuk mengorek permasalahan dari si tiap-tiap pasien itu gimana dong? Nggak perlu dikorek. Iya, Nggak perlu dikorek. Nanti si Artinya. pasien itu akan menyadari bahwa perbedaan yang dia rasa setelah diakses bar, oh begini ya, tumbuhnya kesadaran, bukan dari jahat jadi baik, bukan. Cuman tumbuhnya kesadaran itu hal-hal yang dia awalnya rasakan seperti apa, setelah diakses bar, oh begini ya. Karena kita nggak perlu dengar cerita. Nggak perlu ada di Iya, nggak itu, buka, nggak iya, perlu ya. nggak perlu ada di talk gitu. Mungkin ini kali ya yang membedakan dengan terapi-terapi hold yang lain ya. Biasanya kan yang saya tahu kan ada komunikasi dulu. Iya, apa si masalahnya pasiennya, digali betul, gitu ya. betul, digali dulu. Nggak perlu. Gitu. Kita juga nggak perlu terima sampah orang. Iya, berat ya, sama kita sendiri aja udah berat. Karena kan setidaknya itu Bu, kalau mereka bercerita kan nyampe kan Iya, kita. iya. Kadang maaf ya Bu, misalnya kita ke pasar nih, tiba-tiba dalam kondisi sehat kan, nah, sampai pasar tiba-tiba kok sakit kepala Pusing, ya, atau pusing dan sebagainya. Itu tuh energi yang tersangkut. tersangkut ke kita gitu. Tapi kan sekarang itu kesadaran dari masing-masing orang itu menyadari dia itu aku tuh ada sesuatu nih di mental aku atau di badan dia gitu kan, nggak semua orang itu sadar ya Teh ya gitu. Nah kayak gimana tuh? Itu lebih ke malu, kan kita nggak perlu meyakinkan. Betul. Nah, akses bar itu bukannya kita, ayo kamu diakses, enggak, itu kesadaran dari masing-masing. Jika memang tubuhnya butuh untuk diakses, Bisa minta. energi kalau Nyampe ya? makanya itu akan enak tiktokan pada saat saya menarik untuk keluar pun gitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Karena memang kayak pernah kami satu keluarga itu ya, terus anaknya nih agak-agak ini gue diapain gitu ya, karena kan yang merasa tadi itu kata ibu mungkin sih anaknya ngerasa nggak bermasalah gitu, tapi ibunya atau orang tuanya merasa bermasalah, maka panggil kami kan gitu. Tapi maaf ibu, kita harus di talk dulu, maksudnya ngobrol, Kak ini mau di ini loh gitu. Tapi anak-anak gini sekarang juga oh iya nggak diapain kan tante gitu kan, enggak, cuma disentuh aja 32 titik, nggak apa-apa, boleh sambil main handphone boleh gitu ya, Sambil nonton film boleh gitu. Jadi mereka tidur ya, kita biasanya bawa apa namanya velvet sendiri gitu biar dia nyaman seperti itu. Dia bisa melakukan dengan dia berbaring nonton film atau main handphone segala macam boleh, nggak yang harus dia fokus gitu, enggak gitu. Jadi relax ya dianya juga. Nah nanti ketika selesai aku bilang no ekspektasi, jangan pernah berekspektasi apa-apa gitu. Nah udah lama baru call lagi, iya ya anak saya yang tadinya keluar jam sekian pulang jam 1 gitu ya, jam 1 jam 2 sekarang udah jam 8 jam 8 udah di rumah kayak gitu. Akhirnya ngomong nih ke keluarganya yang lain gitu, bawa lagi anaknya seperti itu sih. Kalau bisa dipersentasi ya mungkin anak-anak itu di 40% ya, 40% anak-anak pasien, 40% wanita, laki-laki 20. karena dia gengsi. Iya, kalau saya rasa itu gengsi. kalau laki-laki gitu. Lebih ke gengsi, dia tidak menyadari bahwa dia itu ya sebenarnya bermasalah di mentalnya. Teh ada edukasinya dulu nggak ke, misalnya ada kayak datang ke sekolahan, karena kan sekarang itu kan yang banyak itu kan anak-anak Gen Z ya. Yes. Ya kan anak-anak Gen Z itu kalau nggak cepat-cepat kita
Selamatkan ya. Iya kan, benar kan? Itu pengalaman saya waktu di Malang. Di Malang itu 100 mahasiswa Unbrau ya. Ternyata depresi berat semua. Depresi berat karena tekanan pelajaran, berpasangan di keluarga, ya kan, di lingkungannya tentang percintaan dan tetek bengek segalanya. Pertemanan. Gitu, itu parah. Iya kan, kalau aku lihat kan mental, maaf ya, agensi maaf ya, mental anak sekarang itu kan beda sama zamannya Milenial. zamannya kita ya. Dulu itu kita mau dibilang apa kayak sama orang tua dimarahin, sama orang tua dimarahin, ya, kayak sampai dipukul, tapi memang itu untuk demi kebaikan anaknya itu kita Terima aja. Kalau sekarang kan kayaknya nggak dimarahin dikit aja dah, aku kena mental gitu kan ya sih. Iya, tapi memang minusnya adalah mereka tidak mau bercerita sama orang tuanya biasanya. Pernah kami punya satu pasien, ini kenapa sih nggak mau sekolah gitu kan? Terus ya orang tuanya udah yang, aduh teh udah aku pindahin 3 sekolah, padahal sekolah terbaik dan lain sebagainya. Begitu aku meditasi dulu, meditasi detox, terus di akses bat, memang maaf, kadang ada pesan yang tersampaikan gitu. Lu lihat apa lo gitu kan? Gue lihat timun. Akan kita langsung tarik maaf gitu. Mungkin kalau dengan ibunya kurang nyaman. Iya, betul. Maaf, ternyata anak itu pernah mendapat perlakuan pelecehan seksual gitu. Kenapa dia sampai nggak mau balik ke sekolah gitu? Ada Mau trauma. ngomong sama orang tua takut gitu kali ya. Terus akhirnya ya ngambek aja gitu, ngambek nggak mau ke sekolah gitu. Ya memang mungkin sebenarnya itu kan itu tadi ya satu mata rantai ya, satu mata rantai kedekatan antara si anak dengan orang tua gitu itu juga kan, perlu. itu yang Bonding. sangat, ya betul, bonding itu yang sangat penting ya kalau menurut aku, benar nggak sih? Sangat. Sangat. Kalau nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya, anakku yang pertama itu ibu, dia kan introvert. Kalau ditanya nggak tahu, gitu kan? Pasti anak sekarang gitu kalau dijawab nggak tahu, udah makan bang? Belum. Kenapa nggak makan? Nggak dikasih makan. Jadi pikiran mereka dikasih makan tuh gini, disuapin, gitu. Padahal kan udah disiapin gitu. Ya. Setelah di terapi ranking 2 bu, ya rajin sekolah, alhamdulillah. Terus ikut kegiatan. Yang tadinya introvert kan paling nggak mau kan, aku sendiri aja gitu. Sekarang ya ikut kegiatan paskibra apa segala macam sampai terakhir kemarin dia lulus, ya berprestasi di ranking 2 itu saya wah luar biasa sekali gitu. Artinya yang bisa saya tarik kesimpulan adalah tumbuh kesadaran. Saya sebagai anak tuh harusnya gimana sih? Saya sebagai siswa apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi Pun orang tuanya ya. yes tentunya gitu. Jadi harus klop ya, harus klop gitu. Dan yang bercerita tadi temen kita pasien yang bohong tadi sama orang tuanya, sekarang sudah bisa menghasilkan, bekerja dan memberi uang ke orang tuanya, itu kan prestasi banget ya. Itu yang Itu kepuasan tersendiri yang nggak bisa luar biasa ternilai ya. Kalau gimana? Bukan kita ya, maksudnya teh ini ada saudara aku mau dibahas gini, soalnya kemarin si kakak begini. Nah, alhamdulillah sekarang dia udah kerja gitu. Jadi siswa nggak nyampe 1 bulan ya, langsung mau kerja itu. Mau kerja. Tadinya maaf main game, Gamers habis. terus gitu. Ngobrol sama kita aja kayak nggak dianggap. Iya nggak bisa ditanya gini, nggak bisa. Terus di meditasi gitu suruh peluk ibunya dan lain sebagainya itu nggak mau gengsi itu. Ada luka antara anak dan orang tuanya itu tadi. Ya, betul. Teh, kita kayaknya pembicaraannya udah lumayan agak berat ya di setengah perjalanan ini. Boleh teh di Oh iya, dulu ini ada apa ini, Bu? Ini ada minuman dari seseger itu. Coba. Ini menarik. Warnanya ini. Warnanya Lemon water. Ini minuman kesehatan. Oh, Jadi gitu. teh ini sehat karena gulanya itu dari gula singkong. Oh gitu. Terus bahan-bahannya juga bahan-bahan alami, ini ada rosella, ada jahe, ada jeruk Serai ya ini. nipis. Jeruk nipis lagi aku sampai ngomongnya. Ini produk UMKM ya Bu? Iya, ini produk UMKM dari Serang. Oh, kota Serang. Kita Iya, coba ya. coba. Bismillahirrahmanirrahim. Biar mental kita juga sehat, bagus. Enak ya? Gimana? Segar. Tapi kayak aku ini udah pernah di supply kemana? Kayak pernah, kayak familiar gitu loh.
Ada kita bisa temuin di mana gitu, Oh. misalnya kita bisa beli. Ini nanti bisa di aku iniin di IG-nya Seseger itu. Oh, oke, siap. Dia udah masuk ke beberapa swalayan. Termasuk ini pakai stiker dan logo baru karena dia masuk ke toko Ini. oleh-oleh Korea nih. Oh, Yang baru nih. Bagus nih. Gitu. Enak tapi Nah, Seger ya. ibu ini kan pecinta rempah-rempah. Rempah-rempah. Iya kan? Hidup sehat. sehat. Dengan rempah-rempah. Tuh. banyak variannya juga ya. Ini banyak varian. Kalau yang ini latte nih teh. Ini anak-anak yang baru suka nih. ya, latte. Latte-nya Itu juga bukan dari Gen susu. Z lebih suka. Betul. Teh. Latte-nya juga bukan dari susu tapi ini juga dari singkong, saripati singkong juga. Namanya Lebih mirip ke bubble hasil gum. bumi. Heeh. Dari bumi ke bumi. Nah itu. Betul, di akses bar itu harus Iya, kembali ke bumi, kembali ke tanah. Bonding jadi sama tanah. Dia suka peluk-peluk pohon sendiri. Kayak anak India dong. Gak ada yang dipeluk dia. Maaf ya Bu. iya, pohon lebih enak. Pak, meluk pohon itu lebih enak. Gitu ya. Ngapain sih peluk pohon lagi bonding sama pohon sama tanah gitu. Memang seperti orang gila kalau saya pasti ngomong sendiri. Tapi Korek-korek memang tanah gitu ya. Tapi memang ternyata semua yang ada di tubuh kita ini kita ajak komunikasi. Betul. Gitu. Kayak misalnya capek nih saya habis bawa jamaah gitu ya, lumayan pakai air zam-zam kaki sambil bilang yuk kaki besok kita ibadah lagi, bertugas lagi gitu. Saya ajak ngomong. Terus misalnya salah makan tuh kan pasti bukan berarti misalnya pas udah diakses oh emang nggak pernah sakit lagi pernah, tapi kita tahu handle-nya gimana. Aku ngomong sama lambung aku gitu, ayo lambung gitu ya. Kita bekerja sama dengan baik gitu. Kita biar bisa ibadah sama-sama. Tujuannya adalah semua untuk dipakai ibadah gitu. Karena kan memang kita juga tidak boleh zolim dengan Kita sendiri itu yang kadang kita lupa adalah zolim sama diri sendiri. Tuh langsung ya stop. Ya udah Mulai jangan sayangi zolim. diri sendiri Mulai sekarang. sayangi diri sendiri. Karena Itu kita berhak trigger. bahagia. Kita tahu kata kuncinya. Iya. Aku salah satu pasien. Dibuka juga ya. Aduh. Iya teh. Itu tadi aku kan mau nanya masalah anak-anak dan orang tua ini kan perlu edukasi ya. Iya. Perlu edukasi dulu. Apa ada nggak kerjasama dengan sekolah atau lembaga-lembaga lain untuk itu tadi selain mensosialisasi tentang akses bar itu kan juga ada edukasinya di dalam situ. Iya gitu. tentunya. Kami kemas itu selain mental health biasanya kami kemas dengan kegiatan namanya problem solving. Gitu. Menarik nih. Iya, jadi pernah kami lakukan di salah satu kampus di STI Edwi Mulia ya, kampus di Serang, Kabupaten Serang. Jadi ada kegiatan salah satu kegiatan mahasiswa gitu ya. Memang dia tuh kepemimpinan, tapi biasanya mereka tuh kan sering dapat masalah nih. Terus gimana sih cara menyelesaikan masalah gitu. Maka kita kemas dengan tadi itu kegiatan pelatihan problem solving, masukinlah baru akses barsnya di situ. Jadi poin-poinnya ini loh letak kita sentuh beberapa titik money gitu kan. Gimana sih uang tuh biar ngejar kita gitu kan. Terus titik apa lagi teh? Kreativitas ya kan, ada terus kalau untuk yang dewasa seksualisasi itu ada itu kita sentuh semua itu supaya maksimal ya di situ. Itu kan yang usianya udah gengsi ya. Kalau anak-anak teh Ada. belum? Ada. Sudah. Jadi yang sekeluarga tuh sampai yang 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun masih yang paling kecil. Karena mereka dapat sampah paling banyak Tidak ada biasanya. batasan umur. Dari kecil itu udah bagus. Biar mereka itu bisa menerima tubuh tuh hanya merespon apa yang tubuh butuhkan adalah hal-hal positifnya gitu. Memang kan sebaiknya lebih bagus sih dari mulai kecil itu ya. Lukanya kan udah cepat sembuh lah ya gitu kan. Ya bahkan kalau Nicole itu kalau kesini udah pasti dari Swiss itu pertama datang Minta Kakak aku dibahas. minta diakses. Tadi pun tidur Kakak akses aku. Oke. Akses.
kan minta ya Bu, Iya. minta tubuhnya sendiri yang minta gitu. Kayaknya cuma ibu doang sih yang harus tuh dipinta. Boleh nggak dibahas di sini ya. Kalau aku masih punya PR nih satu kali lagi nih. Iya, kalau yang lain memang kan sering bertanya berapa kali. Ya tergantung. Kalau memang merasa sudah better gitu dan memang kami banyak menerima setelah di terapi itu, teh alhamdulillah loh sekarang lebih happy gitu kan, lebih ini dan lain sebagainya gitu, bisa handle hal-hal di luar yang kita atur gitu ya. Nah, cuma ibu lah yang Bu nanti lagi ya. Iya, cuman aku yang harus 2 kali. Gak tahu. Gak pernah ya. Ya. Gak pernah. Berarti lukaku terlalu banyak kayaknya. Apa terlalu Itu dalam? hanya tubuhnya yang menyampaikan ke saya. Sampainya gitu. Kayaknya 2 kali gitu ya gitu. Dosisnya harus tinggi. Kayaknya itu ya dosisnya. Dosisnya kurang. Dan memang ada yang pasti minta lagi. Satu keluarga itu kami punya pasien di Bandung ya, Bandung sana. Berangkat 7 orang gitu kan ke sana, kayak keluarga. Masih kuat Bu. 10 ya? 10 ya, 10 orang. 10. Dan pernah juga satu perusahaan, namanya Gasindo, PT Gasindo itu seluruh karyawannya. Dan ini terapisnya cuman Anda sendiri. Oh, Iya. Masya Allah. Saya Ibu makan apa Bu? Saya nggak sanggup Bu, asli. Saya pernah asli nggak. Iya kan, Jadi saya nggak bisa energinya lepasin. Abis juga kan ya. Ya makanya aku bilang masih kuat nggak? Kalau nggak bikin 2 kali, 2 hari atau apa? Oke, ntar aku break dulu kayak gitu. Karena dia memang sendiri dan ya karena itu kan harus oleh profesional Iya, ya. betul, Jadi nggak. betul. Aku pernah coba, kayaknya nggak di situ dah. Gitu. Aku concern di meditasi yang detoxnya itu gitu. Kalau yang access barsnya hanya sendiri. Itu tadi, Tata makan apa Teh? Bisa sekuat itu. Makan apa ya? Iya Yang kan. jelas sudah nggak makan hati. Prestasi sekali. Karena dia suka, aku lihat sih karena dia suka, dia dari happy hati gitu. ya. Jadi ya dia melakukannya dengan enjoy gitu. Cuma kan kita kadang tim juga kan, karena kalau berangkat nggak berdua ya dengan tim gitu ya. Jadi yang beresin ininya apa, yang konten dan lain sebagainya. Nah, untuk konten pun kami izin dulu sama si pasien, boleh nggak kita kontenin gitu, seperti itu. Ya TSI sendiri sih menikmati ya gitu. Oke, tadi duitnya nomor 27 dia. Yang penting dia bisa bantu orang, dan ketika kita dapat kabar ya, Dia udah happy ya kita ikut. udah Udah happy, happy, jadi lebih baik gitu. Kadang nggak disadarin Bu gitu, hal-hal seperti itunya, sampai ada yang oh iya tadinya gue nggak suka bakso ikan loh gitu. Kok makan bakso ikan ya gitu. Terus duduk di mobil yang tadinya nggak bisa di belakang, itu cuma di depan gitu, itu bisa di belakang. Ya tapi itu benar ya. Aku pun ya kemarin kan abis diakses bar. Tadinya aku tuh nggak mau Teh. Dulu tuh memang aku suka di foto. Cuman aku tuh nggak pernah suka yang namanya di make up. Jujur. Iya, pokoknya kalau diajak itu dijadiin mus itu aku nggak pernah mau. Paling Tapi anti. paling anti karena kayak ribet gitu ya. Iya kan, Karena ribet aku lihat lama. emang tipenya simple ya. Iya, aku pikir juga gitu. Ribet lama, aduh udah deh gitu. Tapi kemarin aku udah 2 kali. 2 kali aku jadi bius gitu. Yang pertama memang make up biasa, yang kedua malah aku kemarin make up wedding. Padahal aku belum wedding ya. Promosi pemirsa. Iya gitu, aku juga sampai jadi kayak keluar dari zona nyaman itu. Iya itu. Banyaknya pasien kami gitu, tanpa dia sadar itu tiba-tiba gitu kan, terus maaf ya, kok gue lupa ya sama si itu ya gitu. Bener loh ya, gitu kan. Iya loh gitu. Padahal itu tuh luka yang dicari. Kalau kayak dicari pokok utama lu. Tapi dia bisa lupa dan dia bisa melanjutkan hidupnya gitu. Itu banyak banget sih pasien kami yang ya itu tadi dengan luka-luka gitu. Padahal sebenarnya dia udah menerima, ya aku tahu sih maksudnya ini tuh udah aku terima konsekuensinya gini-gini. Tapi dianya yang sedih lagi gitu kan. Terus dianya yang sakit lagi gitu. Padahal dia udah tahu tuh sebenarnya Bu. Makanya kita meditasi, terus kita akses. Ketika dianya happy, kan sekelilingnya ikut happy gitu. Jadi rezeki juga semakin mengalir. Duit tuh nggak mau sama orang yang ruwet tuh nggak mau, bener. Iya kan? Sama orang yang ruwet, kesel, yang suka marah-marah, nggak mau dia. Tapi sukanya sama yang
happy gitu. Aduh ini tuh. Makanya tanya kita manajemen udah berapa lama, belum ada 2 tahun. Masih harus disusuin. Masih bayi banget ya Teh gitu. Teh, balik kita tes ini. Teteh ada nggak keinginan atau nanti kedepannya itu mau mengadakan, ini kan Teteh kan sendiri ya, sendiri untuk jadi hipnoterapisnya itu. Mau ada ini nggak pelatihan, pelatihan membuka kelas akses bar ini tapi untuk peterapis gitu. Iya lumayan. Biayanya Karena ini kan dia. sertifikasinya internasional ya. Sertifikasi. Jadi ya lumayan biayanya. Itu yang kendala di sini ya pasti ke biaya gitu. Kemungkinan kedepannya ada sih, cuman masih kita olah. Tapi sekarang lebih fokusnya karena saya happy juga untuk menolong orang berbagi seperti ini. Saya lebih di situ Karena belum aja. banyak yang tahu sih Bu. Iya betul. Belum banyak yang Karena tahu. kemarin aku ketika kemarin habis di akses bar itu kan aku posting ya, aku share gitu ke sosial media itu, mereka banyak loh yang nanya ini di mana? Oh ternyata di sini ada ya, bagaimana rasanya gitu kan? Hanya sebagian orang aja sih yang tahu ya, kalangan tertentu, karena memang sudah terkenal di Bali, Jakarta, Lampung gitu dengan tarif yang agak lumayan gitu. Nah kami di sini Tangerang tuh udah ada belum sih? Berapa? Di Tangerang. Tangerang sebenarnya praktisinya di Jakarta banyak, cuman untuk menjadi sampai ke Tangerang Belum gitu, makanya kami pun kadang ke Serpong ya gitu kan, ini aja lokusnya. kita harus ke Jakarta sebenarnya ya. Iya, belum sempet ke ada yang apartemen di Moya. Moya. Karena itu tadi maksudnya pasien kita punya temen gitu, karena dia sudah merasakan. Jadi rata-rata tuh dari itu Bu, dari Teman ketemu. teman ketemu, dari mulut ke mulut gitu, yang udah ngerasain gitu. Iya makanya ini saya bawa ibu-ibu berdua ini ke sini supaya orang lebih banyak tahu gitu. Amin, Gitu. amin, Dan amin. bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya gitu. Jadi bukan cuma saya aja yang merasakan gitu. Balik nanya dong, gimana rasanya? Tadi dia udah cerita. Dia Gimana mau di rasanya make up. jadi lebih enteng yang satu ya gitu. Jadi kayak yang proses berdamai dengan Dengan luka diri itu udah inilah udah lewat lah ya. Kalau masih keinget-inget dikit ya namanya juga manusia ya. Iya, Wajar lah ya. Saya kan nggak amnesia ya. Cuman udah gitu ya sudah gitu. Dan kalau menurut teman-teman deket yang kemarin tahu saya gitu, jadi itu tadi kayak Teteh bilang kayak lebih ini ya, auranya lebih memang karena itu tadi, karena saya lebih bahagia, kalau bahagia kan memang terpancar ya dari hati kita Kerasa. gitu. Kerasa Betul. kok. nyampe Iya, nggak ribut energi. gitu. Aku ingat pertama kali bertemu sama ibu itu kan, hayu coba ya kan, udah ngajak banget kan tubuhnya kan. Akunya memang yang minta gitu kan. Ibu yang udah minta gitu, ayo gitu. Ya ada beberapa juga yang kayak kok kakinya sakit, ninggalin pesen habis ngebars orang itu nggak kenal kan beliaunya, kakinya sakit apa coba ditanyain, pernah nggak sih nendang orang gitu. Jadi kadang ada pesan-pesan tuh yang sampai ke TSI gitu. Nah kita rilis kan, dia ingat lagi, oh udah, tapi aku udah minta maaf kok gitu. Minta maaf sama orangnya udah, tapi sama kakinya sudah belum gitu. Karena itu tadi kita kan zolim ya, memakai kaki kita untuk melakukan hal-hal yang Tidak baik. tidak baik. Jadi kita harus say sorry itu. Ini kakinya aku minta maaf ya. Udah, dianya sembuh setelah si orang itu. Sehari semalam saya sakit, nggak bisa napak. Terus tolong dong tanyain sama ibu yang kemarin ya, gitu sampein. Karena kadang ada beberapa pesan yang nyampe ya. Sih kan Teteh kan membantu nih ya, membantu orang-orang itu untuk merilis permasalahan hidup lah ya gitu. Berat gak sih bebannya gitu? Beban siapa ini? Teteh? Beban saya. Justru saya dengan mengeluarkan energi negatif yang tersumbat gitu kan. Saya juga ikut rilis. Oh gitu. Ikut Karena saya tarik, misalkan saya pegang dari power band, saya tarik dari kaki sampai ke kepala, itu masuk ke tangan tubuh saya keluarkan. Nah, Sama, saya pernah coba, nggak keluar. Muntah-muntah. Asli. Dari situ saya nyerah Bu Esi aja. Sakit. Karena ternyata saya nggak mampu. Cuma narik Iya. sampai di sini Betul. nggak keluar.
muntah. Iya kan, berarti energi di dalam tubuh Teh Esinya dulu kan ya yang harus kuat gitu kan untuk bisa membantu merilis luka-luka dari pasien-pasien itu kan ya. Oh iya. Makanya kadang perlu beliau meditasi gitu. Jadi kemarin aja Lebaran dia nggak bersama keluarganya, tapi dia lebih memilih gue meditasi dulu ya. Berapa lama? 12 hari. 12 hari. Nggak makan nasi. Bukan apa Teh? Makan angin. Agak Kayak sayur-sayuran di sana. Sayur-sayur. Jadi lepas dari kehidupan aja yang ponsel lah. Handphone enggak. Iya memang sih apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga mempengaruhi ya Teh ya. Sangat gitu. Jadi dia udah di posisi Teh lo momen maaf ya, momen Lebaran nggak kumpul sama anak-anak gitu kan dan sebagainya. Memang kita harus belajar melepaskan kemelekatan. Betul. Dan udah di posisi itu kan ya udah bisa ya udah. Lo mau ikut? Enggak deh, anak gue nyariin. Nah, itu kan suatu kemelekatan. Iya, Kemelekatan betul. benar. Gitu. Yang nanti timbulnya pada saat tuh cepat atau lambat kita tidak ada. Iya. Ya kan? Cepat atau lambat anak-anak juga meninggalkan kita. Ya kan? Ya kan Beb? Anak-anak besar menikah meninggalkan kita. Nah, itu kemelekatan seperti itu yang tanpa sadar si sampah itu menyumbat. Ya terhadap harta ya, Iya. jabatan dan lain Karena sebagainya. semua itu ya bukan milik kita ya. Ya. Titipan gitu kan. Tapi kita berat gitu kan ya. Iya, karena kemelekatan. Iya, kemelekatan. Oh kita santai aja ya Bu. Simpelnya ini kemelekatan kan? Iya. Lepasin. Repot kan, kayak lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone tuh gitu. Tapi ya ternyata bisa dan enak, saya nyaman. 12 hari dia nggak ada. Nyaman gitu. Bahkan saya tidak ingat saya punya handphone. Tapi saya nyari handphone waktu itu saya dapat apa ya? Ini apa namanya? Penglihatan bahwa saya khawatir sama Mama. Oma, mamanya beliau ini karena duh khawatir gitu ya. Saya sampai minta ke pengurus, saya minta handphone. Saya mau cuma nanya baik-baik gimana? aja gitu. Proses itu Teh, proses sampai Teteh itu bisa itu tadi menghilangkan kemelekatan ke apapun dan siapapun gitu. Berjalan, belajar setiap hari. Belajar setiap hari. Saya juga masih belajar. Kami pun belajar terus. Enggak langsung nyet gitu. Ya, satu-satunya Belajar setiap hari sampai detik ini masih belajar. Jadi itu tadi tidak perlu bergantung dengan siapapun dan apapun gitu karena kita hanya bergantung kepada Allah. Gitu. Jadi kan gila itu nggak pernah punya masalah ada betul loh. Ya kan gitu. Masih hidup pasti ada masalah. Iya. Pasti ada masalah. Karena dunia ini tempat berlelah-lelah. Betul. Gitu. Cuma kita nyikapinnya gimana gitu. Jadi makanya kalau mental kita sehat ya, tubuh kita juga sehat gitu insya Allah. Ya tadi itu masalah ataupun misalnya hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu kan terjadi ya kita bisa ngadepinnya dengan baik gitu. Ada ini enggak kerjasama gitu dengan beberapa lembaga atau pendidikan gitu Teh? Karena kan itu tadi ya kayak permasalahan yang dihadapin oleh anak-anak atau kasus-kasus anak aja itu kan banyak banget ya. Benar nggak sih? Ada pernah dimintain bantuan oleh beberapa lembaga gitu untuk kan sebenarnya yang harus disembuhkan itu kan traumanya itu ya. Iya betul. Kalau untuk kerjasama sih secara MOU atau MOA kami belum ada, tapi memang harapan kami tadi karena memang dengan saya kebetulan di Dwi Mulia juga ini menjadi apa ya namanya bagian dari strategi kami juga untuk ini ke sekolah-sekolah. Jadi kita kasih pelatihan itu gratis gitu. Problem solving kita. Tapi masukin nanti mental health di situ gitu. Karena kan aku dulu masih di lembaga perlindungan anak itu kan menghadapi berbagai macam kasus anak-anak itu kan berat banget ya. Jangan kan anak ya sayanya aja gitu yang mendampingin aja udah gitu loh. Udah berat banget gitu kan sampai saya pun agak ke bawah trauma gitu ya apalagi sih menular ya benar itu menular banget apalagi sih korban-korbannya ini gitu loh mereka mungkin kasusnya udah selesai tapi kan trauma di dalam dirinya itu kan kalau nggak disembuhkan akan seumur hidup kan betul, gitu Dan loh. itu akan looping ke anak cucu mengulang terus kayak gitu. Itu coba ya nanti Oke, bisa. boleh siapa nanti panggil siap. kami ya kami, Iya. kami Saya wanita pernah- panggilan. Saya pernah tanya sama Teh Tita,
kenapa nggak ke sekolah-sekolah yuk, Iya, kita bener-bener. educate-nya dulu, Iya, gitu educate-nya kan. dulu. Ya dengan ibu ini kan sibuk. Iya Ibu ini, benar. dan saya tidak bisa sendiri kan, sendiri bicara seperti ini. Kan Udah yang ada gua dia- program tahun 2026. Gitu. Karena memang Dia karena happy kan ketika berbagi terus gitu. Sampai maaf ada beberapa siswa atau mahasiswa yang sampai histeris. Nah, ternyata kan permasalahan anak-anak di usia segitu kan dengan orang tua biasanya. iya, betul. Ya Sangat, kan? sangat. Karena kan dia maunya begini, orang tua begini, itu kan ada udah mulai konflik kayak gitu. egoisan antara anak dan orang tua ya. Ya, akhirnya ya itu menangis sejadi-jadinya Iya, dan lain sedangkan sebagainya. orang tua pun juga punya masalah gitu kan, kan gitu. Jadi ya memang sangat kompleks sebenarnya ya, gitu. Jadi itu harus terurai gitu kan. Iya, betul, Iya, betul kan, kalau banget. nggak cepat-cepat ya. Ya itu. Gitu. Karena bahagia yang selaras sama yang dipaksakan bahagia itu beda. Beda gitu. Misalkan oh ya kita pura-pura happy nih, gitu. Dengan yang bahagia selaras itu ya nyaman, enjoy gitu. Kadang kita ada, aku ngelihat maaf ya, misalnya kita ada di suatu tempat, ini orang nggak present, orangnya di sini tapi entah pikirannya lo nggak present di sini, dan lo nggak bisa enjoy di sini gitu. Jadi percuma healing mau ke Bali, Bali mau kemana kalau dia nggak Eropa, present, nggak present ya percuma. percuma. Dan memang sih itu tadi energi-energi itu memang berasa ya, gitu kan ke diri kita gitu kan. Kalau yang kita hadapin ini orangnya memang ruwet bermasalah itu Nyampe, kerasa, nyampe, nyampe gitu loh. Energi memang tidak bisa dilihat tapi kerasa. Dirasain. Itu tadi kita mencari kenyamanan. Iya. Bahagia. Iya, bahagia. Bahagia. Jadi ada masalah tuh kayak ember aja, apa tuh ember, udah. Makanya teman-teman gitu ya, bisa dengan slow gitu ya, terus gimana, banjir ya, banjir kan. Orang panik banjir gitu, apa banjir, iya udah tutup, dia biar airnya lagi masuk dulu, mau tidur dulu nunggu surut aja. Orang buas di rumah tuh Karena kebanyakan ya manusia kepanikan itu ya. benar, bukan mencari solusi dari tapi berputar-putar di masalahnya itu aja gitu kan. Iya, tapi setelah itu kenapa dari gue nggak tidur juga ya? Karena nih air nggak selesai gitu. Nunggu surut barulah kita bersihin gitu. Kalau angkat-angkat oke, udah itu dulu aja pertolongan pertama. After itu udah nggak usah panik gitu. Ini kan yang sibuk tenaga habis untuk segala macam. Saya tidur. Habis itu ini harus kita bersihkan baru kita bersihkan. Artinya penanganannya dengan tepat lah ya gitu. Bukan berarti menyepelekan masalah, enggak gitu. Cuma kita ngadepin masalah ini harus seperti apa. Kadang kita mengukurnya tuh sebenarnya besi sama kapas gitu ya kalau masalah. Kalau kita lihat itu sebagai apa? Padahal beratnya sama kan. Misalnya sama-sama 1 ton. Tapi kita menganggap pasti kapas lebih ringan gitu. Kalau kita menganggap oh ini besi. Nah itulah bagaimana kita melihat masalah gitu. Dalam ya Bu. Iya. Dalam ini memang kalau ada kita mengorek-korek masalah mental ini, Masya Allah, memang permasalahan yang selalu dihadapin ya. Tapi memang kehidupan sekarang kita. itu bukan masalah sih ya. Mungkin teman-teman lihat sharing beberapa orang di Instagram dan lain sebagainya, biasanya terbentur di harga. Mungkin itu ya belum bisa menyesuaikan ya berapa gitu. Karena memang untuk maaf yang awam gitu ya, melihat harga segitu, gue diapain cuma gitu doang kok segitu gitu. Mungkin itu mereka. Padahal kalau udah ke psikiater itu Lebih mahal. Benar. kalau udah ke psikiater Wah, luar biasa itu. Dan itu harus berkali-kali. Iya, nah itu obat merah. ini saya harus ke Bali juga ya, itu ada temen ya. Ada temen sudah 25 hari dirawat di rumah sakit jiwa. 25 hari itu pertengahan bulan lalu ya. Dan 1 orangnya sudah ketergantungan obat apa ya kemarin disebutin gitu. Jadi saya mau ngakses Mau balik nih ke Bali. Ibu mau ikut boleh lah. Iya. Berangkat lagi tanggal berapa? 20 ke atas. Tanggal 20 ke atas itu. 20-an lah. Tadinya sih ke bulan kemarin ya. Cuman ya 20 ke atas di bulan Juli ini. Ini untuk mengobati ya, bukan untuk belajar lagi. Mengobati. Berarti sudah inilah ya, udah lulus lah ya untuk diri saya sendiri. Untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Sertifikasi ya.
Memang sangat pricey nih kalau boleh tahu nih ya para teman-teman geng LSM itu harganya gitu. Kita ada 3 kelas ya. 3 kelas itu untuk akses bar belasan sih. Kalau untuk belajarnya Untuk belajarnya ya. belasan juta. Untuk terapinya Kalau di Jakarta, Bali itu 1,7. Kita cuma 500. tuh Kemarin yang promo ya. Itu yang namanya 500. 500 akses bar. 500 dan insya Allah itu bakalan seumur hidup ya. Insya Allah. Insya Allah bisa menyembuhkan Iya. luka batin. Dalam banget ya batinnya. Luka batin tanpa harus bercerita ya. Betul, Iya. tanpa harus kita bercerita, hanya berceritanya ke Allah. Iya, betul. Teh Esi, ada nggak pasien yang paling berat gitu? Banyak. Heeh. Yang pokoknya paling gitu sampai yang histeris gitu. Selain saya ya. Ibu nomor 2 lah. Ada yang lebih. Wah itu yang saya cerita itu. Banyak. Bahkan anak-anak kampus pun, istilahnya anak Gen Z, ada yang datang ke saya jam 2 malam nyari ya di Sherlock. Itu nangis histeris. Saya juga bingung masalahnya apa. Tapi saya nggak perlu tahu masalahnya apa ya. Udah. Setelah saya akses bar jam 2:30 subuh, dia pulang dijemput. Besoknya saya lihat dia posting udah jualan, udah happy, alhamdulillah gitu. Banyak. Sebetulnya itu banyak. Ini teriak-teriak. Gitu. Gitu ya yang udah gitu ya. Kan kita kan nggak mungkin diam gitu, tapi ya memang itu udah. Itu memang harus Harus emosi itu harus dikeluarin ya, nggak bisa dipendam. Mungkin selama ini dia pendem kan. Selama ini dia pendem, maka kadang kalau untuk meditasi kita bisa bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau untuk akses bars memang perlu ruang private ya di kamar atau itu bisa di kamar gitu. Karena kadang jangan ditahan gitu. Apapun yang mau keluarkan gitu. Apa yang kamu lihat gitu kan, nikmati selama warnanya itu bagus dan saya minta sama Tuhan yang baik-baik gitu. Jadi kan macam-macam ya, ada yang tidur, ada gitu ya. Ngapain tadi tidur enak banget gitu. Terus ada yang ya nangis, yang teriak-teriak gitu. Ada yang cuma air matanya netes, macam-macam. Cuma memang tidak semua kita dokumentasikan karena memang kita betul Banyaknya kita izin. tidak. Banyaknya tidak. Banyaknya tidak. Jadi kita izin dulu kalau memang beliaunya enggak usah. Gitu. Iya memang. Udah berapa orang teh? Di tangan teh? Gimana ya gitu ya? Ada yang tidak didokumentasikan itu lebih banyak. Ada udah lebih dari 50? Oh lebih. Oh lebih. Lebih. 500-an lebih. Oh Masya Allah. Iya. Itu dipegang teteh sendiri? Iya. Masya Allah. Banyak soalnya yang Karena kan sebelum ke Tita Manajemen juga kalau beliau kan sudah pegang. Jadi ladang pahala ya teh. Amin. Tujuannya itu sih. ngelihat orang bahagia kan saya ikut senang juga. Betul. Kadang dia udah notice, itu yang kemarin gua bahas ya. Oh dia lebih ini ya. Iya, aku bilang gitu. Iya, dia lebih ini ya. Tapi kadang yang jadi putus sama pacarnya ada. Gara-gara dibahas putus. Ada. Karena sepasang kekasih yang datang habis dibahas putus. Halo gitu. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh tubuhnya gitu. Atau ada yang nggak berhasil teh? Ada. Maksudnya orangnya sendiri memang tadi tapi nggak ngefek gitu ke dalam. Nggak ada sih yang nyampe, maksudnya ngomong kok gue dia apa-apain enggak. Awalnya pernah dia bilang habis itu kok gini doang ya. Dia bilang pernah gitu, ada kok gini doang ya gitu. Tapi berjalannya waktu dia ini loh gitu. Karena kan dibilang no ekspektasi. Nah, dia mungkin masih berekspektasi. Jadi nungguin ibarat kata nih tukang paket tungguin kok nggak datang gitu. Jadi semakin ditunggu itu tidak akan bekerja. Makanya sebelum dibahas juga kita kan minta izin sama tubuhnya. Setelah dibahas baru masukin semua energi yang positif gitu, dan no ekspektasi ya. Jangan maksudnya berekspektasi apa-apa. Biar aja nanti tubuh yang menyelesaikan sendiri gitu. Yang tadinya maaf sering marah gitu ya, mudah marah dan lain sebagainya. Oh iya, kok jadi sekarang gue jadi nggak gampang marah ya gitu. Tapi kalau yang baru-baru karena dia nunggu gitu, pernah ada ngomong pasien kita tuh, gue tuh tadi kok gini doang ya, tapi lama-lama ini ternyata gitu ya. Jadi memang itu yang dibutuhin ya, iya betul. Dia tubuh akan merilis sendiri. Tapi nggak lama sih rata-rata. Iya nggak lama sih. Hitungan minggu lah ya.
Iya, nggak ada satu dua bulan nggak. Nggak ada. Rata-rata cepat sih. Kalau no ekspektasi Iya, ya. no Iya, ekspektasi. gitu. Jadi kerasanya pernah juga kan ada itu yang tadinya oke banget, terus tiba-tiba turun ya kan, dia kena mental kan, jadi nggak mau konten lagi dan lain sebagainya. Begitu di terapi, semangat lagi. Sekarang udah wow. Yang postingannya wow ya. Wow, gitu. Jualannya Terus dengan legit. suaminya ya kan, dengan suaminya yang komunikasinya kurang bagus. Karena apa itu ya itu tadi pengennya suaminya begini, istrinya begini gitu. Kedua-duanya di terapi, di meditasi detox dulu, jadi ada bonding. Masuk banget sekarang. Mesra sekali. Sekarang itu wow. Pokoknya keren lah, keren. Senang kalau ngelihatnya, aku ngeliat postingan. Jadi wow, keren. udah selesai di bar nih bisa dapat pasangan lah ya. Apa Bisa. apa terapisnya dulu ya? Aduh. Jangan dibahas. Jangan. Bahaya deh kalau dibahas itu. Aku tuh awalnya tuh aku pikir tuh ya, aku memang sama sekali nggak tahu kan akses bar itu apa. Aku pikir itu kayak dipijit gitu, ditotok yang memang disentuh ya. Ternyata kan kalau akses bar itu nggak disentuh. Disentuh. Iya maksudnya nggak disentuh banget gitu. Iya, nggak ditekan. Tidak ada tekanan. Cuman nempel-nempel Iya, gitu nempel aja gitu. Tapi Ibu kan. ngerasain hangat nggak? Hangat Ada, sih. itu ada hangatnya itu energi gitu. Kalau aku kadang dianya yang minta perlu dibahas nih gitu. Oke. Mungkin banyak energi udah keluar. Oh, ya, ya, banyak. kalau ketemu banyak orang ya, karena bukan berarti satu kali itu akan merilis semua, cuman setidaknya sudah punya boundaries Iya, gitu benar. kan. Pada saat ngerasa si tubuh itu ini harus dibahas dulu deh, maksudnya cuman orang mah kayak ditabok sedikit gitu, harus bersihin. Sini gitu dia. Oke, aku bilang gitu kan. Jadi udah. Ya sih memang tidak boleh juga ya memendam apa itu tadi luka dipendam lagi ditumpuk kan sampahnya jadi makin banyak ya. Betul itu. Yang Memang bahaya harus itu. cepat-cepat dibuang. Ya gitu. dirilis. Nah kami sebenarnya teman-teman secara teori pasti semua tahu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi hidup ya kan, bagaimana memperlakukan tubuh dengan baik. Sebenarnya secara teori pasti semua tahu. Kami hanya fasilitator Betul. aja gitu. Jadi nanti menyelesaikan adalah tubuh sendiri. Dan memang mungkin kadang-kadang itu mereka tidak punya itu tadi sih apa support system ya. Benar nggak sih? Jadi memang sudah disembuhkan, dia memang sembuhkan itu kan support system di sekitarnya ini, entah keluarganya, orang tua itu kan juga sangat perlu ya kalau menurut aku gitu. Benar nggak sih? Iya Gitu. betul. Itu untuk treatmentnya. Untuk treatmentnya untuk setelah di akses bar iya, itu gitu loh. Dia tidak terulang lagi gitu kan. Tapi setidaknya setelah diakses bar dia tahu gitu. Jadi dia bisa membentengi diri gitu karena kontrol terbesar adalah Diri diri sendiri. gitu. Pasien paling kecil usia berapa tuh? 4 tahun. 4 tahun. Paling tua 4 tahun. Paling Banyak tua. yang kemarin itu yang sudah di kasur bahkan. Udah di atas 60. di bed rumah sakit kami. Jadi memang akses bar itu bisa menyembuhkan apa aja sih, Teh? Kan aku tadi lihat itu kan bisa Fobia. terus susah tidur gitu ya. Apalagi tuh? Luka lama yang jelas, trauma gitu. bahkan karma. Karma ya. Ya. Gitu. Bisa diputus itu karma ya. Harus. Karma harus diputus. Yang merasakan adalah yaitu dia merasa di inner child-nya itu bermasalah kan. Masya Allah. Sangat alhamdulillah ya, saya itu sangat dapat ilmu di sini tuh benar-benar yang Sama-sama belajar. iya, karena memang itu penting itu nggak didapat dari pendidikan gitu kan. Apa Teteh sendiri ada basic dari sekolah kayak psikolog gitu? Enggak, sama sekali enggak ya? Nggak ada. Semua berdasarkan luka. Dari luka. Jadi sebenarnya luka itu tidak perlu ditakutin ya? Iya. Betul Gak kan? perlu ditakut. Nggak perlu ditakutin. Dulu takut ya. Dulu Wajar lah. Terluka wajar. Gitu tapi kan. juga hidup gitu ya. Iya. Itu luka ya disembuhkan. Iya, betul. Ya, hidup kayak gak hidup sih. Luka Luka itu hidup kayak gak hidup iya. ya. Kayaknya lebih milih gak hidup aja deh saat Iya itu kan. benar-benar saat itu kayak ngapain jadi capek ya? banget gitu nggak sih ya? Nah, kalau kita ngomong gak bisa lu kuat tuh, gak bisa tuh. Iya. Ya kan? Orang lain kan hanya cuma ya itu tadi gitu.
bisa kalau kuat, lu kan hebat gitu. Oh ya Padahal tadi itu ya. tadi kan orang tuh cuman taunya kita kuat tapi nggak tahu tuh secapek apa sih gitu, secapek apa sih kita cuma disuruh kuat. Kalau kami ya nggak usah ngomong, kamu sendiri lah yang bilang kamu hebat, kamu kuat. Saya hebat, saya kuat, saya happy, saya power. Jadi ketika setelah di bars itu kan yang tadi kosong, kita Claim klaim body. gitu, klaim Karena body. space yang kosong kita Kita isi dengan yang positif. Pokoknya sebutin semua yang positif, kamu hebat, miliarder, segala macam deh gitu. Iya. Gimana kita orang lain mau menghargai kita, Iya, menyayangi kita betul, kalau kita tidak menghargai dan betul, menyayangi betul. diri. Jadi kita tuh ya sudah luka, ya memang Bukan. luka aja gitu kan ya, sembuhkan dan naikin value diri kita gitu kan. Gitu, biar kita bahagia. Betul. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama Ini. Ibu. Semoga bermanfaat. Sangat. Semoga ibu lebih bahagia. Amin. Terima kasih dan semoga banyak teman-teman yang bisa Kita bantu ya. dapat bantuan dari Teh Tita. Semoga amal ibadah Teh Tita yang sudah ini Teh Tita dan Teh Esi bisa Masya Allah gitu. Mudah-mudahan jadi pahala yang terus mengalir. Amin. Ya. Dan Bahagia, soalnya saya juga bahagia. Kalau orang lihat bahagia pasti iya bahagia. pasti ya. Iya gitu, happy gitu. Ketemu lagi sama ibu itu. Tadi dia datang. Tadi yang ribet gitu ya. Iya dia datang. Ini mas saya banyak, tapi saya tuh sedih. Oh iya. Gitu. Siap-siap Besok, gitu. seminggu kemudian pergi umroh, saya seneng lihat dia bahagia. Dia happy gitu ya. Tapi cantik loh Bu, kalau bahagia tuh lebih Iya, cantik. terpancar kan dari Terpancar hati. aura. Jadi memang Beda ya sama pura-pura bahagia. iya, capek kalau itu. Karena hatinya tadi udah sembuh gitu. Iya, betul. Sembuh dari luka. Semoga Tita Manajemen juga semakin Amin, maju, amin. semakin banyak muridnya, Amin, ya Allah. semakin bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama, Terima Ibu. kasih. Sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Terima Terima kasih kasih. GLSM. Terima kasih semuanya. Bye-bye.